Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jangan malu-malu angkat tangan untuk Tuhan, amin. Bisa Bapak Ibu angkat tangannya dua-dua di atas. Oke, kita mengangkat tangan untuk Tuhan, amin. Katakan seperti ini. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Ku angkat. Masih Bapak Ibu, saya percaya suaranya bisa lebih kencang. Katakan, ku angkat tanganku, berkuasa surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa sama. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan ya Tuhan. Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami percaya kuasa tidak pernah berubah ya Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Siang hari ini kami mau menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya cinta-Mu lebih besar atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. I love you Lord, and I lift my voice.
Ya Tuhan Allah kita yang dahsyat, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan suara kami memuji Engkau ya Tuhan. Dengan suara kami memuliakan nama-Mu. Kami sangat bersyukur Bapa, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati anugerah yang melimpah-limpah dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Kau layak kami puji, sembah, agungkan. Kau layak dimuliakan, sebab tiada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Umat-Mu boleh bersatu dengan Engkau di marketplace ibadah ini Tuhan. Kami telah naikkan syukur pujian kami dalam nama Yesus. Kami undang Engkau melalui Roh Kudus melawat kami Tuhan. Kami undang Engkau melalui kuasa boleh bekerja. Melawat kami, melawat pujian penyembahan kami, melawat acara ini awal dengan akhir ya Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian. Kami berdoa Tuhan buat setiap ibadah, jiwa kiranya ada di dalam gelap dan rohani. Sehingga Tuhan kami Tuhan, bila kami semakin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau dalam segala situasi apapun, di tengah situasi gelombang terjaan, di tengah kondisi yang begitu tidak memungkinkan saat-saat ini Tuhan. Umat-Mu memiliki pengharapan yang besar akan Engkau ya Bapa. Sebab kami yakin dan percaya pengharapan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan Engkau Tuhan menjadi berkat bagi kami. Pengharapan Engkau membuat kami kuat dan teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota Medan yang kami kasihi, yang kami rindukan ada kedamaian di kota Medan. Berkati pemimpin-pemimpin yang tertinggi yang terendah Tuhan. Bahkan lebih khusus lagi Sumatera Utara diberkati Tuhan. Agar sejahtera, damai, dari surga terjadi. Memimpin Sumatera Utara ini. Kami tenang beribadah. Gereja dibangun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami berdoa. Buat para pekerja-pekerja marketplace. Engkau berikan hati yang cinta Tuhan. Agar senantiasa kerajaan surga diberitakan di mana aktivitas terjadi. Allah dipermuliakan, Allah ditinggikan. Firman semakin disebarluaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Seraya agar setiap kami di tahun ini Tuhan. Dan beban-beban yang ada. Tuhanlah jawaban. Tuhanlah pertolongan. Tuhanlah yang memimpin kami senantiasa. Khusus ibadah di tempat ini hamba-Mu perlengkapi. Kuatkan, pakai lebih heran lagi. Bapak yang kami kasih Dr. Pedin ketua di tempat ini. Beserta tim, pengurus. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Melalui ibadah marketplace di tempat ini Tuhan. Lawat setiap jamaah, perkantoran. Boleh hadir. Ambil waktu ya bersyukur dan menaikkan sembah sujud kami kepada Bapa. Kami agungkan tinggikan segala kemuliaan hormat. Keagungan kejayaan hanya bagi-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami seperti di dalam surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami persembahkan sujud sembah dan doa kami. Kita yang siap beribadah, kita katakan sama-sama. Amin. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Tuhan. Segala pujian penyembahan kami pada siang hari ini ya Tuhan, hanyalah untuk Engkau ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan ini. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan berguna dan bermanfaat untuk marketplace ya Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Mari kita yang sama-sama siap menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom semua, silakan duduk. Terima kasih untuk pemusik WL. Kita langsung judul khotbah saya pada hari ini, silakan multiple ya. Saya bacakan. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, saya ingat ucapan ini yang di mana Yesus 2000 tahun yang lalu mengucapkannya kepada Petrus muridnya. Tapi apakah saat ini ya, bagi saya masih sangat ingat ayah saya pakai ayat ini. Gustaf, sekarang apa yang papa mama buat Anda tidak tahu. Tapi suatu hari kelak Anda akan tahu. Benar? Benar? Benar ya? Ya. Dan kata ini sekarang yang sudah berkeluarga, kata-kata ini saya nggak pakai sekarang. Benar? Ada yang pakai untuk anaknya? Boy, apa yang mama lakukan atau apa yang papa lakukan, sekarang kamu tidak tahu boy. Tapi suatu hari Anda akan tahu kelak. Benar? Ya, jadi luar biasa. Di Injil ini 2000 yang tahun yang lalu masih berlaku sampai saat ini. Saya ada sedikit kesaksian. Saya waktu di SMA 2, saya sudah punya sepeda motor. Ya, dulu tahun 89, 90 punya sepeda motor ya di satu daerah. Saya orang daerah. Itu bangga banget gitu. Wis banyak yang yuk kita ke rumah siapa gitu ya kan. Wah, kita ada motor nih, kita bisa ke pantai, kita bisa kemana. Luar biasa. Dan yang punya motor itu tidak banyak waktu itu. Ya, dan saya salah satunya saya punya motor. Tahun 91 saya sudah selesaikan SMA dan saya pindah ke Medan untuk meneruskan kuliah saya. Nah, dan papa saya bilang gini, motornya tidak boleh dibawa ke Medan. Oke, saya pikir dia mau membelikan yang baru di Medan ya kan? Ya, platnya beda, mungkin ya motor saya juga udah 2-3 tahun dia mau belikan yang baru. Ternyata bukan. Kenapa? Kalau kuliah naik taksi saja, dulu nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Kita naik taksi saja. Wah, saya bilang malu dong Pak, masa kita anak kuliah gitu ya, kita naik taksi, ya kamu di Medan ini jangan main-main. Beda dengan di daerah. Lah apa bedanya? Sepeda motornya tetap rodanya 2. Gak ada yang beda. Trafficnya beda. Kata papa saya, kamu udah deh naik becak. Wah, naik becak lebih gawat. Atau naik taksi saja. Udah dimilih. Jadi ada satu kontak. Kita nggak bisa apa. Nah kata saya, apa yang dia lakukan sekarang waktu itu, kamu akan mengerti kelak. Waktu kita menunggu kelak itu butuh waktu dan tidak enak. Ya, naik taksi ke kuliah, ya. Waktu itu kita juga ketemu mantan pacar, ya kan? Waduh, mantan pacar, kamu naik apa? Ngomong apa ya? Saya naik becak dulu, saya naik taksi. Lah kita mau nonton naik apa? Kamu ke rumah saya naik apa? Ya saya bilang ya kendaraan umum. Ya, jadi mantan pacar saya ini
lumayan jauh rumahnya. Tapi karena gigi, ini karena gigi nih, karena cinta. Ya, saya naik becak waktu itu. Kadang saya nunggu taksi di depan tempat kos saya susah. Sehingga saya naik becak mesin sampai di tempat dia. Kita ngobrol di dalam. Ya, ternyata malamnya itu hujan lebat. Ya, seperti kemarin-kemarin hujannya lebat banget ya. Jadi lebat, saya tidak ada kendaraan untuk kembali ke tempat kos. Tanpa ibu saya ya meminta kamu makan malam aja di sini. Kenapa? Kamu nggak bisa pulang dengan hujan segitu lebat, Anda tidak punya transportasi. Ya udah kita makan malam aja di sini. Ya, setelah makan malam ya kita dijamu dengan baik, enak banget. Ya namanya anak kos ya, tiba-tiba dijamu dengan makanan-makanan rumah, wah senang banget. Setelah itu hujan belum berhenti, udah malam dan ibu dari mantan saya itu dia berkata gini, kalau kamu tidak keberatan, Gustaf, di atas ada satu kamar kosong di lantai 2. Kamu boleh nginap di situ untuk malam ini. Jadi saya mungkin ada saya dapatkan beri kemuliaan bagi Tuhan. Next, kita motor, saya bukan bilang Medan, pada ya, tapi sebenarnya saya anak muda enggak sih ya. Jadi saya ada satu ilustrasi yang saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu yang setuju ini warna putih, boleh angkat tangan? Boleh lambaikan tangannya? Boleh? Boleh ya, yang setuju warna putih ya. Yang setuju warna hitam, boleh lambaikan tangannya? Cerah? Yang warna hitam di mana? Hitam? Nah, jadi apa yang dilihat papa saya itu putih. Sedangkan yang saya lihat hitam. Akhirnya kita tidak ketemu. Sering kita tidak ketemu, saya sama istri juga kadang sering tidak ketemu. Kenapa? Akhirnya terjadi ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Yang sini nggak pernah bertengkar lah ya, semua enak ya. Yang di tempat kerja kita juga bertengkar kok, semua enak kok, semuanya sejenis, putih. Padahal apakah kita lihat di satu sisi lagi, apakah ini putih atau hitam? Yang Anda Pak Perlin lihat dan jemaat ada putih. Yang saya lihat dengan pemusik itu hitam. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Makanya kadang ribut itu tidak sesingkat mungkin. Ya, kadang di rumah hitam, putih, hitam, putih. Coba Pak Perlin dengan jemaat yang ada, Anda datang ke sisi saya, di bagian saya, Pak Poltak. Anda pasti setuju dengan saya ini hitam. Benar? Cara pandang. Wah, saya kalau disuruh berdiri dan maju dan melihat ke sini, saya setuju dengan Bapak Ibu. Memang ini putih. Next. Bagaimana dengan rekan kerja kita di tempat kerja? Ya, di tempat kerja saya juga sering ribut. Ya, saya kadang penat ya remaja waktu itu ya. Saya ini dulu pernah salesman. Ya, naik sepeda motor ke satu PT, ke satu perusahaan, ya, ke swalayan kita nawarin produk. Ya, begitu kita udah panas, kadang hujan, balik ke kantor, tiba-tiba dari accounting bilang gini, Gustaf, ini cas uang minyaknya kebanyakan nih. Ini parkirnya coba dibatasi. Saya udah mau marah. Kamu enak aja ya di kantor. Punya AC ya, duduk-duduk, hujan nggak basah. Kita salesman ujung tombak. Ya kan? Kalian ini, dulu sombong, sorry. Kalau ada yang counting sini, sorry ya. Dulu saya menganggap, kamu enak aja
Kita ujung tombak. Gaji kamu itu dari omset saya yang untuk membiayai kamu. Dia enteng aja jawab saya, Pak. Apa dia jawab? Gaji kamu aku yang hitung. Gaji kamu aku yang keluarin. Gaji kamu kalau saya tidak tanda tangan, gaji kamu tidak keluar. Boleh beri kemudian bagi Tuhan. Ada yang di sini merasa begitu? Kita tidak setuju dengan cara pandang di tempat kerja? Next. Ini Pak Perlin yang paling ngerti nih. Benar. Hanya pembicaranya cuma boleh satu saat ini. Kalau ada dua, Pak Perlin paling ngerti nih. Menurut Pak Perlin nih, bolanya keluar atau masuk? Ada teman-teman yang di sini juga olahraga? Pernah ribut masalah ini? Atau juga penonton pendukung Minion? Masuk itu. Waduh, gimana dia punya linesman. Terpaksa dipakai apa? Digital. Ya kan? Ditayang ulang. Challenge istilahnya. Benar ya? Jadi banyak sekali yang terjadi di hidup kita ini, yaitu perbedaan pandangan sebenarnya. Kalau kita mau maju selangkah melihat pandangan sebelah sana, dan yang sana mau lihat pemandangan dari sini, kita akan akur-akur saja. Tidak ada masalah. Di tempat kerja semua akan akur-akur saja. Saya berdoa yang ada di sini semua, kembali dari sini semuanya akur-akur saja. Amin. Oke, next. Di olahraga sudah. Di keluarga sudah. Yang pertanyaan yang saat ini yang ada bagi saya, bagaimana pandangan Tuhan terhadap saya, terhadap kamu. Apakah Tuhan memiliki pandangan yang berbeda? Coba kita lihat di ayat ini, Matius 13 ayat 8. 15 ayat 8, sorry. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Itu pandangan Tuhan terhadap kita. Yang saya yakin yang ada beribadah saat ini, di siang hari ini, semua hatinya tidak jauh dari Tuhan. Tuhan selalu ada di hati kita, amin. Segala perbuatan kita, itu semuanya oke. Next. Itu pandangan Tuhan terhadap kita. Dan saya ada satu pertanyaan, bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan? Terutama video ini ada video pandangan saya ya, bukan Anda. Anda semua luar biasa. Ini pandangan saya terhadap Tuhan. Boleh multimedia, silakan. Videonya Pak Aben. God of my youth, I remember your call on my life took me on. Your love has seen me through. I stand my life tells all the story I have with you, my Lord. I want the world out of my heart, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice.
Oke. Ada kendala. Jesus, you alone in glory reign forever and God of forever. Forever I'm with you. My life is sacred, a prize, your sacrifice redeemed my soul. God Almighty, forever, forever I can my greatest honor will always be to serve my Lord. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, amin. Amin. Selalu ada buat kita. Bagaimanapun kita memperlakukan Tuhan, Dia selalu ada. Ya, walaupun jalan yang dipakai kadang itu susah. Kita maunya yang gampang, Tuhan. Yang ada jalan tol Tuhan. Jangan yang jalan berbatu. Tapi jalan berbatu ini yang akan menyelamat kamu. Aduh, jalan Anda sungguh tidak enak, ya. Jadi itu jalan hidup saya. Ya, saya sering melakukan yang begitu sama Tuhan. Yang di sini tidak. Yang di sini semuanya baik-baik. Ya, semua memberikan waktu yang baik, hati yang terbaik untuk Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Anda sekalian sudah di sini dan Anda yang ada di Zoom. Oke, next. Di ayat berikutnya itu di 11, ayat 8. Sekarang giliran Petrus yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya kan? Jawab Yesus, aku tidak. Tidak bagi. Kadang saya bertanya, banyak seorang senior atau seorang yang dituakan, itu kadang susah untuk turun merendahkan diri. Ya, dan di sini Tuhan mengatakan kepada Petrus, suatu hari kelak engkau akan tahu kenapa saya membasuh kakimu. Nah, contoh dalam kerendahan hati, kita melayani semua. Kita harus menyamakan persepsi yang ada. Kita harus mengasihi semua. Seperti saya mengasihi kamu. Sampai saya harus turun membasuh kaki kamu. Supaya engkau bisa meneruskan kerja ini, tugas ini. Membasuh yang lain. Memberkati yang lain. Next, ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Seberapa banyak dari sini yang sudah mengerti dan sudah mendapatkan bagian daripada Tuhan.
keselamatan, kerendahan diri, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh sudah kita dapati. Dan Petrus mengatakan di sini, Tuhan, jangan kakiku saja, jangan saya saja ya Tuhan. Bolehkah kasih juga kepada tangan kawan-kawan saya yang ada satu kantor dengan saya. Pernah kita memberitakan itu kepada teman-teman. Dan kita disuruh untuk meneruskan. Dan saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kepada marketplace yang juga banyak yang belum mengenal Tuhan. Itulah kita dipanggil. Karena bagaimana kita juga melayani yang satu dengan yang lainnya. Next. Dan di sini ada banyak perbedaan kadang kita di kantor. Ya, karena ini marketplace ya, dan keluarga seperti yang saya katakan di awal tadi. Karena perbedaan pandangan. Tetapi di 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu, tapi anggota-anggotanya banyak. Ya, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kalau saya implementasikan di tempat kerja, satu PT, satu perusahaan. Perusahaan ini ada divisi, benar? Ada divisi apa? Sales. Ada divisi apa? Accounting. Ada divisi apa? Analisis. Ada divisi apa? Kasir. Ada divisi apa? Mungkin office boy. Kebersihan. Semuanya ada divisi. Semuanya ada banyak tubuh. Tetapi di dalam, semuanya banyak anggota, tetapi di dalam satu tubuh. Di dalam satu PT. Jadi ini yang dikatakan Tuhan. Semuanya itu sayang. Divisi apapun Tuhan sayang. Karena semuanya itu semua terpakai. Ya, accounting bilang saya tidak perlu sales. Salesman buang saja. Impossible. Siapa yang kejar omset? Dan salesman bilang, ya itu pembersih kantor kita nggak usah deh. Siapa yang bersihkan? Kamu. Kamu datang jam berapa? Jadi semuanya itu, walaupun yang paling rendah pun bagi Tuhan, yang terlemah pun semuanya diberkati. Karena kita adalah satu tubuh. Saya minta musik. Yuk kita nyanyikan pujian ini. God of mine forever and forever I'm with you. My life is ever redeem my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. God of mine forever. Price you sacrifice, redeem my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor
Semuanya membutuhkan satu sama yang lain. Mata tidak dapat mengatakan dia tidak perlu tangan. Kepala, dia tidak bisa mengatakan kepada kaki, saya tidak butuh engkau kaki. Beda. Tapi kita sama satu sama kan itu sempurna. Karena aku andaikan tubuh seluruhnya itu adalah maka pendengaran. Kata di 1 Korintus, semua kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang pun yang di Zoom, semuanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itu tertulis di mana? Di Maleakhi 3 ayat 6. Bahwa yang berubah lalu setia. Di 2 Timotius 2 ayat 13. Walaupun jika kita tidak setia, Tuhan dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya adalah Tuhan. Haleluya. God of my forever and forever I'm with you. My life is ever with price. You sacrifice, redeem my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. God of my forever and forever I'm with you. My life is ever be price. You sacrifice, redeem my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor to serve. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Haleluya. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, berilah kami cara memandang yang sama. Dengan segala kerendahan, kita memandang dari sudut pandang yang kami berkomunikasi untuk melihat pandang yang sama. Sehingga kami diberkati Tuhan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada perpecahan ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah tubuh itu ya Kristus. Kami ini hanyalah bagian dari anggota
anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Kami bisa menjadi sebuah mata yang Kau katakan 1 Korintus, bagian terlemah dari tubuh, tetapi itulah bagian yang terpenting bagi tubuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum yang lainnya Tuhan, kami rindu menaikkan doa Bapa kami ya Tuhan. Dikuduskan nama, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati ke surga. Pulanglah, terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, setelah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati, sama-sama kita katakan Bapak Ibu Saudara, kami rindu menghubung 812-889 mengirimkan pembicara atau pemusik ataupun WL. Yang kedua, setiap Jumat dilaksanakan ibadah di tempat ini jam 12.15 sampai dengan pukul 14.15. Ajaklah rekan-rekan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ketiga, persembahan dapat melalui Q atau info bank sebagainya. Ketemu depan, kita kembalikan untuk menikmati berkati. Berjumpa di Shalom, Bu Saurma, God bless ya. Suwarno, udah makan sih? Belum. Kerjaan gimana, Bu? Banyak. Banyak aturan, banyak ini ya, banyak sistem, banyak pusing lah. Bertambah terus sih itunya juga ininya. Tetap Iya, semangat, Bu, tetap semangat. Biasa akhir tahun banyak ini ya, banyak kargo ya. Ngejar sebelum akhir tahun itu pasti. Tapi sistemnya juga berubah. Oh iya. Banyak yang berubah. Mereka semua mau sistem online. Yang sistem yang Thank you ya sudah hadir Pak Dijo. Oh iya, Pak Pelin, Ya. God bless. Wah, mereka foto-foto ya. Oke, Bu Salma, terima kasih. Ya. Sampai jumpa di depan dan FA besok. God bless. God bless. Tujuh pembicara, kedua.
Waduh, fotografer kita ada hati dikirim ya, Bang.